Kejayaan Kerajaan Mataram kuno, dari Hindu-Buddha ke Islam. Kerajaan Mataram kuno adalah salah satu kerajaan besar yang pernah berdiri di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur, Indonesia. Berdiri sekitar abad ke-8 Masehi, kerajaan ini memainkan peran penting dalam sejarah Nusantara, terutama dalam penyebaran agama Hindu-Buddha. Mataram kuno mengalami dua fase besar, yaitu fase Hindu-Buddha yang kemudian bertransformasi menjadi fase Islam yang dikenal dengan nama Kesultanan Mataram pada abad ke-16. Artikel ini akan mengulas secara mendalam kejayaan Mataram kuno dari era Hindu-Buddha hingga perubahan ke kekuasaan Islam. Asal-usul dan pendirian Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno didirikan pada abad ke-8 Masehi di wilayah yang kini dikenal sebagai Jawa Tengah, tepatnya di dataran Kedu dan Kewu, dekat dengan Yogyakarta dan Magelang. Mataram kuno dikenal sebagai kerajaan agraris yang makmur, memanfaatkan kesuburan tanah Jawa untuk pertanian, terutama padi. Berdasarkan prasasti-prasasti yang ditemukan, dinasti pertama yang berkuasa di Mataram kuno adalah dinasti Sanjaya, yang beragama Hindu. Namun, pada abad ke-9, dinasti Shailendra, yang beragama Buddha Mahayana, muncul sebagai dinasti dominan di wilayah Mataram. Kedua dinasti ini silih berganti memegang kekuasaan, dan bahkan pada beberapa titik, mereka diduga memiliki hubungan keluarga. Kejayaan Mataram kuno di bawah dinasti Sanjaya dan Shailendra. Dinasti Sanjaya, Hindu, dinasti Sanjaya dikenal sebagai pendiri kerajaan Mataram kuno. Raja Sanjaya adalah tokoh penting yang mengawali kekuasaan Hindu di Mataram. Dinasti ini berpusat di daerah sekitar Gunung Merapi, dan kekuasaannya meliputi sebagian besar Jawa Tengah. Bukti arkeologis utama dari masa dinasti Sanjaya adalah prasasti Canggal yang menyebutkan tentang pendirian kerajaan oleh Raja Sanjaya pada tahun 732 Masehi. Dinasti Sanjaya juga dikenal sebagai penganut Hindu Siwa. Dinasti Shailendra, Buddha, pada abad ke-9, dinasti Shailendra muncul dan menjadi penguasa dominan di Mataram. Dinasti ini menganut agama Buddha Mahayana, dan dikenal dengan pembangunan candi-candi besar yang menjadi monumen peradaban klasik Indonesia. Candi Borobudur, yang dibangun pada masa dinasti Shailendra, adalah salah satu keajaiban dunia yang menjadi bukti kejayaan budaya dan spiritual kerajaan ini. Selain Borobudur, dinasti Shailendra juga membangun candi-candi lain seperti Candi Mendut dan Candi Pawon, yang semuanya berada di wilayah Kedu. Pergeseran kekuasaan dan pindahnya pusat kerajaan. Pada abad ke-10, terjadi pergeseran besar dalam sejarah Mataram kuno. Pusat kerajaan dipindahkan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur oleh Raja Empu Sindok, pendiri dinasti Isyana. Ada beberapa alasan yang mendasari pemindahan ini. Salah satunya adalah bencana alam. Kemungkinan letusan Gunung Merapi yang menyebabkan kerusakan parah di wilayah pusat Mataram di Jawa Tengah. Pemindahan pusat kekuasaan ke Jawa Timur menandai babak baru dalam sejarah Mataram kuno. Di bawah dinasti Isyana, Mataram kuno tetap menjadi kekuatan besar di Jawa Timur, dengan ibu kotanya yang baru di sekitar wilayah Jombang dan Mojokerto. Peralihan dari Hindu-Buddha ke Islam. Pada abad ke-13, pengaruh kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Jawa mulai menurun dengan munculnya kekuatan baru yang berlandaskan agama Islam. Meskipun Mataram kuno tidak lagi menjadi kekuatan utama pada periode ini, transformasi besar terjadi ketika kekuasaan Islam mulai berkembang di Jawa Tengah. Masuknya Islam ke Jawa. Islam pertama kali masuk ke Jawa melalui jalur perdagangan. Pedagang-pedagang dari Arab, Persia, dan Gujarat membawa agama Islam ke pesisir utara Jawa. Islam kemudian menyebar secara bertahap ke pedalaman Jawa, termasuk wilayah yang dulunya berada di bawah kekuasaan Mataram kuno. Berdirinya Kesultanan Mataram, pada abad ke-16, kerajaan Mataram yang baru didirikan oleh Danang Sutawijaya, yang kemudian dikenal sebagai Panembahan Senopati. Kesultanan Mataram ini didirikan di wilayah yang dulunya adalah pusat Mataram kuno di Jawa Tengah, menandai kebangkitan kekuatan Islam di tanah Jawa. Panembahan Senopati berhasil mempersatukan wilayah-wilayah di Jawa Tengah dan Jawa Timur yang terpecah setelah runtuhnya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha sebelumnya. Kesultanan Mataram menjadi pusat kekuasaan Islam yang kuat, dengan Yogyakarta sebagai ibu kotanya. Transformasi budaya.
Peralihan dari Hindu-Buddha ke Islam di wilayah Mataram tidak hanya terjadi pada tataran politik, tetapi juga pada budaya. Banyak tradisi Hindu-Buddha yang diadaptasi ke dalam budaya Islam Jawa, seperti dalam seni, arsitektur, dan adat istiadat. Misalnya, sistem kasta Hindu digantikan oleh sistem sosial baru yang lebih egaliter dalam masyarakat Islam Jawa. Warisan Mataram kuno. Meskipun kerajaan Mataram kuno mengalami pergeseran besar dari Hindu-Buddha ke Islam, warisannya tetap hidup dalam budaya, arsitektur, dan spiritualitas masyarakat Jawa. Candi Borobudur dan Prambanan adalah dua contoh peninggalan monumental dari era Mataram kuno yang masih ada hingga hari ini. Keduanya diakui sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO dan terus menjadi pusat perhatian para wisatawan dan peneliti dari seluruh dunia. Selain itu, Kesultanan Mataram yang berdiri pada abad ke-16 melanjutkan tradisi kerajaan di Jawa. Meskipun dengan landasan agama yang berbeda, kesultanan ini kemudian pecah menjadi dua kesultanan besar yang masih ada hingga sekarang, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Keduanya tetap memegang peran penting dalam kehidupan budaya dan spiritual masyarakat Jawa hingga saat ini. Kesimpulan, Kerajaan Mataram kuno adalah salah satu kerajaan terbesar dalam sejarah Nusantara, yang mengalami dua fase penting, era Hindu-Buddha dan era Islam. Dari kejayaan dinasti Sanjaya dan Shailendra hingga transformasi menjadi Kesultanan Mataram yang berlandaskan Islam, kerajaan ini memainkan peran krusial dalam membentuk sejarah dan budaya Jawa. Warisan Mataram kuno tidak hanya tercermin dalam peninggalan arkeologis seperti candi-candi besar, tetapi juga dalam tradisi dan kebudayaan Jawa yang terus berkembang hingga saat ini.